Shalom young victorious people, welcome to the next generation online service. Kembali lagi bertemu dengan saya Bro Eko. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah saat ini? Hari ini saya akan membawakan tema buat kita semua, ada upah bagi yang mau mengasihi musuh. Ayat firman Tuhan yang saya ambil pada hari ini terdapat dalam Lukas 6 ayat 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Terjemahan lamanya saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu mengasihi seterumu dan berbuat baik dan memberi pinjam dengan tiada berharap akan menerima balik, maka berpahala besarlah kamu kelak. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa kita dituntut untuk mengasihi musuh. Dan tatkala kita mengasihi musuh, maka akan ada upah besar yang menanti. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana dengan orang yang tidak mau mengasihi musuh? Maunya mengasihi sesama yang berbuat baik. Kita dengar bahwa ada orang bilang gini, gue ogah mau mengasihi lu aja gak mau berbuat baik sama lu. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari, entah itu hanya sementara atau hanya tidak serius atau nada bercandaan, tapi kita melihat bahwa banyak hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi kita mau mengasihi musuh ada upah. Nah, bagaimana kalau orang yang gak mau mengasihi musuh atau hanya mau mengasihi orang yang mengasihi dia? Ayat firman Tuhannya apa? Mengatakan Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, maka apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Terjemahan lamanya. Karena jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah pahalamu? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? Nah, kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, maka kita nggak mendapat upah. Ibaratnya begini, ya, ada orang berbuat baik pada saya, lalu saya membalasnya. Kan skornya 1-1. Gitu ya. Tapi kalau kita mau mengasihi musuh, skornya jadi 1-0. Ini bukan sedang main bola, ini perhitungan. Gitu, suatu perbandingan aja. Gitu. Nah, makanya skor yang 1-0 tadi, terus siapa yang mau balas pada kita? Tentu firman Tuhan mengatakan tadi, Tuhan yang akan membalaskan upah itu kepada kita. Nah, tetapi pertanyaan saya juga, bagaimana kalau ada orang yang mengasihi musuh, Kak? Tapi hanya ingin dipuji, hanya ingin terlihat di depan orang. Itu pun skornya 1-1. Kenapa? Karena pada saat dia mengasihi orang atau mengasihi musuh, hanya karena ingin dipuji orang, dia sudah mendapatkan pujian dari orang lain. Itulah upah bagi dia. Nah, oleh karena itu, yang ditekankan di sini adalah mengasihi musuh betul-betul dengan tulus ikhlas. Saya ingin bacakan buat kita Matius 6 ayat 1-4. Ayat yang 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah engkau diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Tadi saya sudah katakan, kalau andaikan ada orang yang mengasihi, sekalipun dia mengasihi musuh, tapi karena ingin dipuji, dia sudah mendapatkan upahnya. Nah, kembali lagi kepada persoalan awal kita tadi. Di Lukas 6 ayat 35, saya bacakan ulang. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Yang mau saya soroti sini di akhir kalimat ini tadi, ada dua kata di situ. Upah dan besar. Ya, maka kita mendapat upah yang besar. Tampaknya dua kata ini kalau kita lihat secara keseluruhan di ayat Alkitab, itu merujuk pada upah yang di surga. Tapi pertanyaannya adalah, apa betul ketika kita mengasihi musuh, kita hanya akan mendapatkan upah pada saat nanti kita masuk surga, bukan pada saat kita hidup di dunia ini?
Nah, saya bacakan beberapa ayat Alkitab. Matius 5 ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Lukas 6 ayat 23, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena upah besar yang menantinya. Nah, senada dengan hal ini, saya berikan juga kutipan dari Matthew Henry yang mendukung ayat ini, bahwa sebenarnya upah itu kita dapatkan di surga. Tuh ya. Matthew Henry mengatakan, berdasarkan asas kedermawanan sejati, apa yang telah diberikan, dikeluarkan, dipinjamkan atau terhilang di dunia ini akan digantikan di dunia yang akan datang dan akan sangat menguntungkan kita. Kamu bukan saja akan dibayar kembali, melainkan diganjar dengan upah besar. Kepadamu akan dikatakan, mari hai kamu yang diberkati, terimalah kerajaan itu. Nah, jadi nggak usah takut kalau mungkin pada saat ini kita merasa, gue ngerasa terhilang ya, udah dimusuhi, gue mengasihi, kayaknya ada sesuatu yang hilang. Kita tahu bahwa Matius 10 ayat 42 mengatakan bahwa engkau memberi air secangkir, seceguk saja, engkau tidak akan kehilangan upah. Apapun yang kita merasa dirugikan, kehilangan, tidak usah takut. Tuhan pasti akan membayar dan memberikan upah besar. Nah, itu tadi kalau menurut pandangan beberapa penafsir mengatakan bahwa kita akan mendapatkan di surga nanti. Apakah tidak mendapatkan di dunia ini? Kalau saya lihat pada contoh dua tokoh, Daud dan Yusuf, tampaknya mereka juga mendapatkan upah itu di dunia ini. Gitu. Meskipun apakah upahnya selalu materi? Tidak. Nah, ada seorang penafsir juga mengatakan, John Gill. Dia mengatakan Tuhan akan memberkatimu dalam dunia ini dan tidak akan melupakan kebaikanmu untuk selanjutnya. Artinya bahwa tatkala kita hidup dalam dunia ini pun kita mengasihi musuh, maka kita pun udah mendapatkan juga upahnya. Tapi tentu saya bilang tadi, bukan upah yang kita pikirkan selalu materi-materi. Lalu apa upah yang kita dapatkan tatkala kita mengasihi musuh? Upah yang kita dapatkanlah hidup damai sejahtera dan sukacita. Itu pun merupakan adalah upah yang Tuhan berikan. Bayangkan ya, kalau kita berpikir bahwa ini nggak penting, ngapain upahnya berupa damai sejahtera, gue maunya uang. Kita lihat orang-orang ternama. Salah satu saya kasih contoh, Michael Jackson. Ya, kurang terkenal, kurang populernya apa, sampai dijuluki adalah Raja Pop, ya, Raja penyanyi pop, King of the Pop. Nah, dalam satu wawancara di televisinya dia mengatakan bahwa saya merasa kesepian. Tatkala tidak ada hadir damai sejahtera sukacita, kekayaan apapun nggak bisa menggantikan ketenangan hidup seorang itu. Makanya bersyukurlah kalau kita mengasihi musuh, hidup damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan. Saya kasih lagi kutipan yang sangat bagus dari seorang bernama Liani Hendranata. Ya, ini tampaknya bahwa sesuatu stres, amarah, iri, dengki itu terjadinya di alam jiwa, di ranahnya jiwa, psikologis gitu. Tapi kenyataannya ada benang merahnya. Orang stres tapi kok darahnya naik. Orang stres tapi kok asam lambungnya tinggi. Tampaknya mungkin sakitnya di jiwa, tapi secara nggak langsung terkaitannya sama fisik. Nah, Liani Hendranata mengatakan seperti ini. Ya, kebencian sangat besar pengaruhnya dalam hidup ini. Banyak orang tanpa sadar memelihara kebencian dalam dirinya. Hingga suatu hari kebencian bertunas menjadi dendam dan membuat tubuhnya menjadi pabrik penyakit kronis, seperti yang saya katakan tadi. Kebencian membuat kita selalu merasa kenyang, enggan makan, sulit tidur. Disitulah kebencian sudah mulai membuat tubuh kita hancur sedikit demi sedikit. Kebencian membuat mah kita menjadi kanibal, yaitu mencerna dirinya sendiri karena produksi asam lambung yang berlebihan, dan akhirnya membuat imun sistem kita melemah, membuat kita menjadi pelanggan flu ringan sampai berat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi penderita kanker. Tadi ya awalnya karena nggak mau mengasihi musuh, numpuk-numpuk sakit hati, ternyata menyebabkan sakit fisik juga. Makanya beruntung, bersyukur bahwa ada perintah seperti ini yang Tuhan berikan. Tuhan tentu sudah mengantisipasi, karena Dia menciptakan tubuh kita, Dia tahu. Tatkala kita nggak mau mengasihi musuh, numpuklah sakit hati dan menyebabkan kita juga sakit fisik. Dan otomatis dalam seharian kita nggak produktif dalam melakukan berbagai kegiatan.
Saya lanjutkan kutipan dari Liani Hendranata. Sangat menarik melihat benang merah antara kondisi jiwa dengan efek yang terjadi pada fisik kita. Beberapa riset terlihat kenyataan kondisi darah yang mengalir dalam tubuh menjadi kental dan berwarna merah, gelap serta mengalir tersedat-sedat ketika seorang memikirkan kembali kejadian-kejadian yang membuatnya sakit hati atau tersakiti secara psikis, bukan fisiknya. Demikian juga riset pada pola energi elektromagnetik tubuh menggunakan mesin Auro Video Station, di mana medan energi berwarna yang kita kenal dengan sebutan aura, pancarannya menjadi susut, serta menjadi keruh dan kehilangan cahayanya saat seorang mengembalikan ingatannya pada hal-hal yang membuatnya sakit hati, marah, dan sedih. Saya ingin katakan seperti ini. Tatkala kita gagal dalam mengasihi dan mengampuni musuh, kita minum racun tapi mengharapkan orang lain yang mati. Itu saya kasih kesimpulan. Ya, kita berdoa, kita mengharapkan biar dia yang celaka, biar dia yang mati. Tapi secara nggak sadar, kita yang minum racun, tapi kita mengharapkan dia yang mati. Begitulah kalau kita terus menumpuk sakit hati. Sedangkan tadi firman Tuhan mengatakan bahwa tatkala kita memilih mengampuni, maka ada upah besar. Begitupun sebaliknya, nggak memilih mengampuni, nggak ada upah. Mengasihi sesama yang mengasihi aja nggak ada upah. Tapi pertanyaannya dari tadi ngomong upah mulu. Emang upahnya apa, Bro Eko? Saya sendiri, jawaban saya tidak tahu apa upahnya. Tapi yang pasti ada upah besar. Nanti tunggu sama-sama kita di surga, kita akan tahu apa upahnya. Itu jawaban dari saya. Oke? Pengkhotbah 7 ayat 9. Bahasa Indonesia sehari-harinya mengatakan hanya orang bodoh yang menyimpan dendam. ND 1969. Sebab amarah tinggal dalam lambung orang-orang bodoh. Jadi kalau nggak mau dikatakan bodoh, janganlah sering-sering marah. Ya. Oke, anonim. Ya, dia mengatakan menyimpan dendam kepada orang lain sama dengan membakar rumah sendiri demi mengusir seekor tikus. Jadi kita marah-marah sama tikus hingga kita tangkap, akhirnya kita bakar seluruh rumah. Nah, mampus kok tikus, tanpa kita sadari. Rumah kita pun ikut terbakar. Kerugian yang kita tanggung nggak seberapa. Begitu juga, hanya sedikit kebencian, tapi seluruh tubuh menanggung akibat. Nah, saya lanjutkan lagi dari anonim. Kebencian dan sakit hati tidak akan menyakiti orang yang dibenci, hanya bisa menyakiti diri sendiri. Booker T. Washington mengatakan, saya tidak akan membiarkan siapapun mencelakai diri saya dengan membenci dia. Jadi tatkala kita membenci orang lain, sejatinya tadi saya bilang, yang minum racun kita, ya bukan orang lain yang celaka. Maka jangan biarkan diri kita membenci orang lain, karena itu menghancurkan diri kita sendiri. Nah, saya ingin katakan di akhir bahwa marilah kita mengasihi musuh kita. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, mengasihi musuh bukan untuk dipuji. Itu motivasi yang salah. Ingat, Tuhan melihat hati. Kalau kita mengasihi tapi hanya untuk menerima pujian, Tuhan melihat hal itu tidak diperhitungkan sebagai upah. Tapi mengasihi yang dimaksud sini, betul-betul mengasihi dengan sungguh. Karena memang itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Quote saya yang terakhir, Roh Kudus mampu memberikan kelegaan, sehingga kita sanggup memberikan pengampunan dan mendoakan musuh kita. Itu quote dari saya. Biarlah kiranya teman-teman, saudara yang menyaksikan ini, marilah kita mulai sekarang belajar mengasihi musuh. Bukan karena upah yang Tuhan sediakan, tapi karena memang Tuhan mau kita mengasihi mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini Bapa. Suatu pelajaran yang Engkau berikan buat kami sangat berharga untuk menjaga kehidupan kami ini ya Tuhan Yesus. Di mana kami diajarkan untuk mengasihi musuh kami. Bahwa pelajaran ini sungguh berharga yang Engkau ajarkan. Bahkan mungkin tidak ada orang yang mengajarkan seperti ini Bapa. Banyak orang mengajarkan untuk mengasihi sesama orang yang mengasihi mereka, tapi Engkau mengajarkan malah sebaliknya Bapa. Pelajaran ini ternyata begitu berharga setelah kami mendalami dan pelajarinya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hidup kami semakin hari semakin dikuasai hikmat kebijaksanaan, tahu memilih yang benar dan yang tidak ya Tuhan Yesus. Pakai terus kami Bapa agar menjadi alat kemuliaan-Mu sedari kami muda ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat gereja kami ini di bawah pengembalaan Pastor Abraham Konrad Supit. Biarlah kiranya
Penginjilan selalu diutamakan, pengajaran-pengajaran yang sehat selalu diutamakan dalam gereja kami ya Tuhan Yesus. Biarlah semakin hari Injil kerajaan-Mu semakin tersebar melalui gereja kami, dan jemaat-jemaatnya pun terus mengalami pertumbuhan iman ya Tuhan Yesus. Biarlah segala hal yang kami lakukan berkenan di mata Engkau Bapa. Biarlah hidup kami juga senantiasa dipakai menjadi alat berkat dalam tangan-Mu, dan hidup kami belajar mengampuni, karena itulah yang Engkau mau. Hamba serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mengucap syukur, haleluya. Amin.